Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Faizur Rahman Nilza, NIM 1512178 dengan NIC 23001003 akan mempresentasikan tugas perbaikan TFT 1 CDT ITB 2023 sesi 1 yaitu Adaptive and College Adjustment. Nah, eh, ini ada gambar SMA versus kuliah. Ini adalah saat saya SMA dan ini saat saya berkuliah di Teknik Geodesi dan Geomatika. Terdapat perbedaan signifikan yang akan kita bahas sebagai berikut. Nah, eh, perlu kita ketahui tuntutan mahasiswa itu ada banyak ya. Pertama, mahasiswa dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab. Intinya tuh kita tuh kan sebagai anak rantau ya kebanyakan. Jadi kita tuh harus bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri dahulu terhadap berbagai situasi apapun. Intinya kita harus bisa bertanggung jawab. Serta kita harus mandiri. Jadi kita tuh memang harus bisa melakukan itu semuanya sendiri dulu. Jadi misalkan kalau kita nggak bisa baru minta bantuan orang lain. Nah, itu bertanggung jawab dan mandiri. Yang kedua, itu mahasiswa dituntut untuk mempunyai inisiatif. Inisiatif ini maksudnya adalah dalam setiap hal kita harus punya inisiatif atau pelopor penggerak dari setiap kegiatan. Intinya tuh mahasiswa tuh bisa menggerakkan massa untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Kemudian tuntutan akademik yang lebih tinggi, maksudnya itu eh, mahasiswa itu beda ya sama SMA. SMA itu mungkin untuk ujian mungkin bisa sistem kebut semalam ya. Tapi kalau untuk SMA, untuk kuliah itu nggak bisa kalau untuk ujian karena materi yang banyak dan variasi soal yang banyak sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk memaksimalkan itu semua. Jadi belajarnya itu harus nyicil. Kemudian kelas lebih kompleks dan tidak personal. Kenapa? Karena di kuliah itu semuanya sama di mata dosen. Nggak ada yang terlalu dianak emaskan atau yang dianggap remeh juga mungkin ada beberapa. Tapi intinya itu semuanya dianggap sama sama dosen harusnya. Kemudian relasi sosial lebih beragam karena di kuliah itu semuanya berasal dari berbagai penjuru, dari berbagai latar belakang. Nggak cuma dari satu daerah doang atau satu golongan saja. Kemudian kita harus tahu apa itu adaptif. Nah, adaptif itu adalah menurut KBBI mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif ini juga bisa disebut sebagai fleksibilitas perubahan tingkah laku yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan memenuhi tuntutan dari lingkungan yang berbeda. Dan dalam konteks ini lingkungan yang kita tempati. Nah, kata kuncinya adalah menyesuaikan diri dari adaptasi ini. Kemudian setelah adaptasi kita lanjut ke college adjustment. Nah, college adjustment ini intinya itu menyesuaikan mahasiswa itu menyesuaikan diri di perguruan tinggi. Caranya itu selama tahun pertama kuliah, hal itu mahasiswa butuh banget penyesuaian agar mereka tuh bisa survive di tahun-tahun selanjutnya dan berkarir di perguruan tinggi ataupun pasca kampus. Nah, college adjustment ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu personal emotional adjustment. Ini nih lebih ke penyesuaian terhadap emosi kita. Jadi kita tuh harus bisa kontrol emosi dan kontrol diri. Intinya mengenal diri kita agar proses pembelajaran kita selama di kampus itu jadi lebih nyaman dan lebih aman. Kemudian ada social adjustment, ini lebih ke penyesuaian terhadap gimana sih cara kita beradaptasi, baik itu kepada teman, fakultas, sejurusan, ataupun dosen gitu. Intinya tuh kita harus bisa membuat lingkungan belajar kita itu aman dan senyaman mungkin gitu bagi kita agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Kemudian ada academic adjustment, itu lebih ke arah penyesuaian terhadap sistem akademik yang ada. Jadi intinya kalau di SMA kita terbiasa SKS untuk belajar ujian, di kuliah kita harus ubah pola pikir kita dengan menyicil untuk ujian, menyicil belajar untuk ujian, sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal dan kita tuh tidak terlalu kelelahan dan bisa menjaga kesehatan kita juga dengan baik. Kemudian institutional attachment ini lebih ke intinya itu kita ikut organisasi dan organisasi kita bisa memberikan apa yang diharapkan organisasi dan organisasi itu juga bisa mendapat keuntungan dari apa dari kita yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan mereka gitu. Kemudian berdasarkan penelitian juga, sebagian besar mahasiswa itu meninggalkan universitasnya pada tahun kedua karena mengalami kesulitan dalam beradaptasi, sehingga bisa mengakibatkan stres. Mungkin banyak ya karena akademiknya sulit, temannya sulit mencarinya gitu, sehingga banyak yang meninggalkan kampus gitu, mengundurkan diri di banyak. Nah, proses adaptasi yang baik ini bisa menjadi indikator agar tahun-tahun berikutnya itu bisa menjadi lebih baik kegiatan-kegiatan akademik dan karir ke depannya gitu. So, unlock your potential dan cari potensi diri kamu sendiri di kampus. Sekian terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.